Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imam dari Pendidikan Biologi 2 2016. Di sini saya akan mempresentasikan materi struktur perkembangan tumbuhan mengenai kaitan antara struktur dengan tumbuhan. Baiklah, yang pertama itu struktur tumbuhan itu apa? Struktur tumbuhan tinggi pada umumnya terdiri atas organ pokok yaitu akar, batang, dan daun. Organ tersusun oleh beberapa jaringan dan jaringan disusun oleh beberapa sel yang mempunyai bentuk jaringan, dan jaringan yang disusun oleh beberapa sel mempunyai struktur seperti fungsi yang sama berdasarkan kemampuan sel membelah jaringan pada tumbuhan yang dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem, jaringan permanen. Setiap jaringan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Setiap tanaman dalam siklus hidupnya pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan tanaman terdapat berbagai faktor pembatas yang akan membentuk periode pertumbuhannya. Faktor pembatas tersebut secara garis besar terdiri dari faktor abiotik dan abiotik. Baiklah, di sini struktur tumbuhan, di sini terdapat organ pokok tumbuhan secara anatomi, yaitu yang pertama ada akar, kedua batang, tiga daun. Yang pertama akar. Akar adalah bagian yang paling bawah dari tumbuhan. Umumnya akar berkembang di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan untuk kelangsungan hidup dan berkembangnya suatu tanaman. Kondisi lingkungan seringkali mempengaruhi pertumbuhan akar. Sistem perakaran tumbuhan yang hidup di tanah biasanya berkembang lebih baik dari tumbuhan yang hidup di bawah pasir. Perkembangan akar dangkal mendatar dan akar latar menyebar dekat bawah permukaan tanah. Struktur akar banyak ragamnya. Tudung akar terdapat di ujung akar dan melindungi meristem akar serta membantu penembusan tanah oleh akar. Tudung akar terdiri atas sel hidup yang membantu menembus tanah oleh akar. Tudung akar terdiri atas sel hidup yang sering mengandung pati. Sel kadang-kadang tersusun dalam deretan radial yang sering berasal dari pemula tudung akar. Tudung akar dapat dianggap mengendalikan pertumbuhan di teori akar. Telah diketahui bahwa pemotongan ujung akar mencegah responnya terhadap gaya berat. Selanjutnya ada batang. Pada batang yang sudah dewasa, stomata menghilang dan digantikan dengan lentisel. Lentisel merupakan pori lubang ruang antar sel dalam batang dengan udara lingkungan pertukaran. Gas tersusun antar sel-sel yang renggang, mengandung banyak ruang antar sel. Banyak ditemukan pada batang dan akar. Pola lentisel yang pada batang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pohon. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari luar melalui stomata dan lentisel. Adapun pengertian lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada seluruh permukaan kulit batang tumbuhan. Melalui kedua alat pernapasan inilah tumbuhan menyerap karbon dioksida dari alat peristiwa pernapasan pada tumbuhan disebut respirasi. Selanjutnya ada daun. Daun mempunyai kloroplas. Kloroplas tumbuhan menangkap energi cahaya yang telah menempuh 150 juta kilometer dari matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang disimpan dalam gundalan molekul-molekul organ lain. Proses pengubahan ini disebut fotosintesis. Ada sekitar 0,5 juta kloroplas per meter persegi permukaan daun. Dalam kloroplas dapat warna, yaitu klorofil, pigmen hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Fotosintesis beribu fungsi utama daun, di mana proses sangat penting bagi kehidupan di bumi, karena hampir semua makhluk hidup tergantung pada proses ini. Proses fotosintesis juga dapat menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut sebagai fototrop. Bagian daun ini, jika kekurangan kolagen terjadi terus-menerus mengakibatkan berguguran. Yang pertama ada stomata. Bagian daun adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Di dekat sel penutup terdapat sel-sel yang mengelilingi disebut
sel tetangga. Sel penutup dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan, namun akan transpirasinya. Yang kedua ada kutikula. Tanaman kutikula merupakan lapisan yang mengandung zat lilin yang diproduksi oleh sel epidermis daun. Ujung batang dan bagian-bagian yang bersentuhan dengan udara lainnya. Komponen utama bagian yang penyusun kutikula adalah kutin dan zat lilin. Kutikula memiliki struktur yang rumit dan berlapis-lapis. Lapisan pertama merupakan timbunan zat lilin yang disebut sebagai lapisan epitekuler. Selanjutnya ada pengaruh abisi daun terhadap lingkungan. Abisi adalah suatu proses secara alamiah terjadinya pemisahan bagian atau organ tanaman seperti daun, bunga, buah, atau batang. Maka dalam proses abisi ini, faktor alami seperti panas, dingin, kekeringan akan berpengaruh terhadap abisi dalam hubungannya dengan hormon tumbuhan. Mana hormon ini mengandung atau menghambat proses tersebut. Selanjutnya hubungan struktur dan lingkungan. Hubungan struktur tumbuhan dan lingkungan. Faktor lingkungan sebagai faktor ekologi sangat beragam secara sendiri-sendiri atau dalam untuk kombinasi sel bercampur dan mempengaruhi satu sama lain yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Yang pertama terdapat faktor makrobiotik dan biotik. Faktor makrobiotik adalah faktor hidup yang meliputi semua hubungan makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Hubungan antara faktor lingkungan yang tumbuh atau menentukan keberadaan, kesuburan atau kegagalan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Faktor abiotik yaitu selanjutnya faktor abiotik yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan sebagainya. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Selanjutnya ada adaptasi tumbuhan secara anatomi. Pengertian adaptasi tanaman terhadap lingkungan merupakan rekayasa secara khusus sifat karakteristik anatomi dan fisiologi untuk memberikan peluang keberhasilan menyesuaikan kehidupan di habitat tertentu. Contoh adaptasi tumbuhan secara anatomi itu ada adaptasi tumbuhan hidrofil dan xerofil. Adaptasi tumbuhan hidrofil contohnya adalah enceng gondong yang salah satu tumbuhan air mengapung. Secara fisiologis, enceng gondong dapat berperan secara tidak langsung dalam mengatasi bahan pencemar perairan karena dapat bertahan hidup dengan cara membentuk rumpun. Akar tumbuh subur dan lebat serta berwarna hitam dengan permukaan ungu. Yang kedua itu terdapat adaptasi tumbuhan xerofil. Adalah tumbuhan yang mempunyai karakteristik yang dapat hidup di gurun atau semi gurun. Walaupun demikian, tumbuhan jenis ini dapat tumbuh pada kondisi mesofik yang ketersediaan airnya sedikit. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan xerofil dapat beradaptasi pada keadaan atau kondisi kering, kelembapan rendah, dan suhu tinggi. Jika tumbuhan ini hidup pada kondisi yang kurang sesuai, maka tumbuhan tersebut akan mengembangkan suatu sifat, karakteristik fisiologi dan struktur khusus dengan memodifikasinya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.